Hadirin, untuk menambah keberkahan pada malam ini, mari manfaatnya. Dan kalau tidak sehat ada mudaratnya bagi peserta haji sesudah Bapak Ibu. Menteri Haji yang sekarang itu sahabat saya waktu beliau jadi Menteri Kesehatan zaman Covid. Tahun 2023 itu jemaah haji Indonesia yang meninggal di Saudi Arabia itu mencapai puncaknya. Nanti ada pengaruhnya terhadap pengetatan syarat-syarat penerimaan jemaah haji Indonesia dan juga premi asuransi yang lebih mahal. Baik, kalau dia sampai di Saudi, mereka bisa melakukan ibadahnya dan baik dan pulang kembali. Nah, ini saya sampaikan waktu itu juga ke Menteri Agama, dan alhamdulillah di tahun 2024 kemarin dari 773 yang meninggal turun ke 460-an. Ya. Sehingga dengan demikian kalau dilihat banyak negara-negara itu beberapa syaratnya ketat-ketat. Kita terima kasih sama kakak saya Menteri Agama karena data-data kesehatan jemaah haji Indonesia tahun 2024 lebih baik dibandingkan 2023. Nah, jadi tugasnya Bapak Ibu gitu. Kalau kita ingin berbuat baik bukan dengan diri kita sendiri, tapi juga kepada jemaah-jemaah sesudah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, Bapak Ibu mesti sehat di sana dan sehat kembali ke Indonesia. Lalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami silahkan. Kalian satu kesyukuran yang luar biasa dan terhingga Bapak Ibu bisa memenuhi undangan Allah untuk mengunjungi rumah yang kita kenal satu-satunya di dunia yaitu Ka'bah. Perjalanan haji ini bukan perjalanan biasa. Kalau ke Paris, ke Singapura, ke New York, yaitu namanya perjalanan horizontal. Tapi kalau haji Bapak Ibu itu perjalanan vertikal. La tarkabunna tabaqan an tabaq di dalam Al-Quran. Perjalanan suci itu bertingkat setingkat demi setingkat. Jadi sama dengan sholat, perjalanan teraki naik ke atas. Jadi Bapak Ibu sebetulnya perjalanannya ini bukan perjalanan biasa. Ini perjalanan ke langit. Ini napak tilas drama kosmos. Nabi Adam kita itu jatuh karena pelanggaran, turun ke bumi, lalu diundang untuk naik kembali ke atas. Jadi Bapak Ibu menapaki perjalanan makrokosmos anak manusia itu sendiri. Karena itu perjalanan ini menjadi sangat suci. Ini yang disebut dalam Al-Quran, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Perjalanan dari tahap demi setahap. Nah, inilah rukun Islam yang kelima. Tujuan kita untuk berhaji Bapak Ibu adalah bukan memperoleh gelar haji, tapi adalah niat untuk lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki, termasuk haji di situ, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon kepada kita semuanya Bapak Ibu, perbaiki niat ini. Niat yang suci ini kalau itu bagus, itu bekerja keikhlasannya. Kalau ikhlas bekerja dalam tubuh kita, insya Allah daya tahan tubuh kita juga akan kuat. Kalau orang, kemudian saya juga mengingatkan agar Bapak Ibu ini kan berangkat pertama. Jangan sampai nanti tersedot energinya. Tujuan utama kita itu adalah haji. Ya, bukan kalau di Madinah itu memang sangat penting. Ya, alangkah peliknya umatku kalau mengunjungi Mekah tapi tidak mengunjungi diriku di Madinah. Jadi kita juga diminta memang untuk menziarahi Rasulullah baik pada masa hidupnya waktu itu maupun sekarang sudah wafat tapi kuburannya masih ada.
bisa dengan tenang mengambil arba'in. Apa itu arba'in? Bapak Ibu mungkin sudah dapat penjelasan dari pembimbingnya ya, KBH-nya. Kita usahakan dapat arba'in. Tapi arba'in itu sunat dulu Bapak. Yang wajib, yang fardu yang kita akan lakukan itu adalah al-hajju arafah. Jangan sampai nanti memaksakan dirinya batuk-batuk sampai sakit-sakit juga demi untuk mengajar arba'in, tidak boleh absen satupun supaya nanti dapat 40, kan itu harus berturut-turut. Akhirnya habis energinya dan tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya di Mekah. Jadi jangan sampai kita mengedepankan yang sunat, menelantarkan yang wajib. Ya. Jadi mohon para pembimbing jangan memaksakan jamaahnya untuk menyelesaikan arba'in. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, merepotkan diri sendiri atau merepotkan orang lain, jangan membuat orang lain berdosa karena kita mengejar sunat. Jadi serahkan kepada Allah. Allah Maha tahu kok. Ini hamba aku ingin juga arba'in tapi tidak memenuhi syarat. Allah Maha tahu. Allah itu bukan manusia seperti ini. Nasihat saya kepada Bapak Ibu sekalian, simpan energinya. Nanti juga jemaah haji paling pertama nanti masuk ke Mekah. Jadi ada kesempatan untuk umrah berkali-kali loh Bapak Ibu, nanti ditransfer ke Madinah, ke Mekah nanti, mungkin nanti bisa 1-2 kali, tapi jangan dipaksakan. Ya. Siang, malam, pagi umrahkan neneknya, sore lagi umrahkan almarhum bapak ibunya. Giliran pergi ke Arafah tidak sanggup lagi. Jadi jangan. Ya, usahakan kita menghitung energi kita, kesehatan kita, kekuatan kita. Nanti setelah haji Arafah sudah selesai hajinya, tahlulnya, ya insya Allah bisa melanjutkan dengan umrah. Nah kemudian saya juga ingin mengingatkan hal-hal yang sangat praktis ini Bapak Ibu. Di tanah suci itu banyak coba, apakah itu mungkin sakit, ya. Jangan menyesali diri dan jangan juga mengutuk diri, kok kenapa, dan jangan juga menyampaikan hal-hal yang sifatnya mistis kepada teman-teman. Oh itu karena di Indonesia kamu suka begini, akhirnya kamu disiksa Tuhan seperti ini di Mekah. Enggak Bapak Ibu. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang di sana. Kalau memang sakit ya sakit biasa, jangan dikait-kaitkan dengan mistik-mistik. Nanti haji kita itu jadi rusak jadi. Atau ngeluh. Ya. Jadilah seperti Nabi di situ Bapak. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah mau ketawa terbahak-bahak. Ya. Dan saya juga mohon Bapak Ibu, kurangi membuka grup WA. Itu iblis kecil, bahkan bisa jadi iblis besar. Udahlah nanti kalau mau bermain WA nanti di Indonesia semua mau dibaca itu habis waktu berjam-jam. Kalau itu dipakai salat, kalau itu dipakai ngaji, pahalanya luar biasa. Udahlah. Jadi boleh berhandphone ya, tetapi jangan banyak ngintip di handphone. Itu merusak konsentrasi. Jadilah manusia langit selama di Mekah, di Madinah. Ingatan kita hanya tertuju kepada Allah. Lupakanlah yang lainnya. Hanya Allah yang kita ingat. Perniatkan kali ini jangan hanya menggapai makbulnya haji. Makbul insya Allah mudah. Apa itu makbul? Seluruh rukun syaratnya haji ditunaikan. Tetapi mabrur itu lebih berat. Makbul haji itu ditentukan ketika kita di tanah suci. Tapi kemabruran haji itu ditentukan setelah pulang dari tanah suci. Seberapa besar kita mampu mempertahankan nilai-nilai haji, ya, tidak lagi suka membicarakan aibnya orang lain, tidak lagi suka berbohong, tidak lagi suka ngintip, matanya pun dijinakkan, pendengarannya pun dijinakkan. Kalau kita mampu melihara mempertahankan itu, maka itulah yang disebut dengan haji mabrur. Maka haji juga harus dirawat. Belum tentu kita bisa haji lagi. Cara memabrurkan haji, lihat buku panduan. Buku panduan kali ini berbeda dengan panduan yang tahun lalu Bapak. Di sini ada filosofinya haji, tasawufnya haji, dan bagaimana menggapai haji mabrur. Semuanya ada di sini.
kami sendiri juga ikut terlibat di dalam penyusunan konten manasik haji. Dibaca baik-baik buku-buku itu manasik haji itu sangat penting. Inilah harapan kami Bapak Ibu. Sekali lagi doa kami akan selalu menyertai ibunda, ya, ibu-ibu di bagian depan ini. Dan sebelum saya berakhiri, amalan-amalan Bapak Ibu, ya selanjutnya diulang-ulang, tidak usah ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sahabatnya para nabi semua, dan ada hadis Nabi, kalau itu kita perlu padatkan semua kitab suci, anggaplah induknya Al-Quran kita selalu ulang-ulang. Dan itulah yang Sulaiman melakukan sebelum tanya Ratu Balqis. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fi sahati la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sahraya Muhammad Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon saling. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama kami di sini ada Wakil Ketua DPR, Pak Dr. Jutun. Kemudian juga ada Bapak Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, yang mewakili Pak Menko, kemudian juga Pak Dirjen Haji dan Kepala Badan, Pak Badan atau yang mewakili, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir bersama kami di sini. Pertama-tama saya ucapkan dulu ya, selamat malam kepada rekan-rekan media yang penampilan pertama di media center ini, dan insya Allah mungkin akan kita lebih sering di tempat ini. Ya, saya mohon betul kerjasamanya karena keberhasilan kita itu ternyata sangat amat ditentukan oleh informasi yang kita peroleh dari media. Ya. Saya ucapkan terima kasih dan juga sekaligus selamat datang pada malam ini bersama kami semua. Baru saja kami melepaskan kloter pertama menuju ke bandara, dan seperti kita ketahui jemaah haji tahun ini berjumlah 221.000 ya, yang terdiri atas 203.320 orang haji reguler dan 17.680 haji khusus. Dan alhamdulillah kita sudah mendaftarkan semuanya, bahkan yang kita sudah 105% ya. Artinya
ada istilah kita itu cadangan lunas. Antisipasi kalau misalnya tiba-tiba berhalangan hadir karena sakit atau ada yang meninggal atau ada urusan tidak bisa ditinggalkan, maka sayang kalau itu kosong, maka itu kita angkat nanti ibarat nomor urut kacang naik ke atas, dan itulah nanti akan menutupi jamaah haji yang berhalangan. 221.000 ini pasti ada saja halangan, dan itu tahun lalu itu bahkan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Nah, kami sudah punya cadangannya berdasarkan nomor urut kacang, bukan dengan cara-cara lain. Kemudian saya juga tadi subuh baru tiba dari Madinah ya, mengecek seluruh persiapan haji di Madinah, karena mereka ini kan nanti akan langsung ke Madinah. Kita sudah siap di situ, petugas-petugas yang berfungsi sebagai tim advance dan pendamping yang berjumlah 350 orang itu sudah berada di pos tempatnya masing-masing, sudah siap untuk menjemput seluruh jamaah haji kloter pertama ini, karena mereka langsung ke Madinah. Kemudian jumlah jamaah haji yang kita akan lepas pada malam ini, seluruh bandara, seluruh embarkasi itu, Pak Dirjen berapa tadi malam ini? Ya, 7.000-an. Jadi sekian kali penerbangan, dan untuk Jakarta ya, ini penerbangan yang pertama ini, insya Allah tengah malam nanti akan berangkat. Kita tadi sudah berikan semacam pelepasan singkat formal ya. Kemudian situasi cuaca juga di Madinah sekarang ini ya, kami rasakan kemarin juga masih bersahabat ya, belum terlalu panas ya. Tapi nanti pada hari haji itu nanti itu ramalan cuacanya itu menggambarkan itu akan berada pada suhu yang sangat panas ya, sekitar 40 derajat ya. Untuk orang Indonesia itu cukup panas. Kemudian persiapan lain tahun ini memang banyak hal-hal yang khusus yang kita lakukan, pembaharuan, tapi itu semuanya untuk memudahkan para jamaah. Hal-hal yang baru yang secara formal sebetulnya tahun lalu juga sudah ada, misalnya tanazul ya. Tanazul itu ya jamaah tertentu nanti yang ada jumlahnya hampir 40.000 itu nanti akan tinggalnya di hotel. Jadi pulang pergi dari hotelnya ke jamaah tempat pelemparan. Karena ya saya katakan kemarin waktu mengunjungi lokasi itu ya, ini di hotel pun juga kita bisa, bagi orang yang kuat melempar itu bisa sampai lemparannya itu begitu dekatnya ya. Lebih dekat ke hotel daripada ke kemahnya ya. Jadi ada sejumlah jamaah kita yang berada di situ itu yang kita tanazulkan. Kemudian juga dengan demikian tingkat kelonggaran kemah itu akan lebih terasa, tidak lagi berdesak-desakan. Dan insya Allah juga ini diharapkan akan ada kenyamanan dari jamaah haji, karena kita tidak mendapatkan atau kita tidak memanfaatkan kuota tambahan. Yang ada kuota tambahan itu adalah petugas jamaah haji. Tapi tambahan kuota untuk jamaah haji tahun ini kita tidak memprioritaskan. Yang kita prioritaskan di sini adalah bagaimana memberikan kenyamanan terhadap jamaah haji yang resmi. Karena tidak sedikit juga menimbulkan masalah jamaah haji yang terlambat mendaftar, yang tidak sesuai dengan jamaah haji yang telah diperkirakan sebelumnya, dan itulah nanti menimbulkan banyak masalah. Tapi mudah-mudahan tahun ini insya Allah sesuai dengan pengamatan kami kemarin, dimulai dari Madinah, kemudian juga ke Jeddah tempat mereka itu mendarat, kemudian juga bus yang akan mengantarkan ke Mekah atau ke lokasi-lokasi yang bersangkutan nanti itu insya Allah semuanya sudah bagus. Termasuk juga Arafah, ya Musdalifah dan Mina. Teman-teman di sana sudah siap, termasuk juga dapur kami agak sedikit memang lebih rigid ya, bahwa ya sampai ada yang mengatakan kok Pak Menterinya mengurusi hal-hal yang recehan, yang sepele, yang bahwa seperti ini. Itu bagi kami itu lebih baik daripada nanti kami hanya menerima laporan dari
bawa tapi tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Nah, kemudian juga kami ingin menyampaikan kepada jamaah yang mungkin tidak melalui jalur formal. Saya diwanti-wanti oleh Menteri Haji. Ya. Peraturan di Saudi Arabia sekarang super ketat. Jangan sampai nanti ada yang tidak memegang visa haji tapi nekat untuk melakukan perjalanan ke Makkah, itu nanti akan berhadapan dengan petugas. Sebagai ilustrasi ya, para pemirsa, saya hanya keluar dari hotel di Zamzam kemarin, itu langsung dijemput oleh polisi di situ, Pak, ini kalau tidak punya visa haji tidak bisa masuk di haram. Saya tidak pernah melihat tanah haram di Masjid Haram itu kosong, sehingga orang bebas mencium Ka'bah. Kenapa? Mencium Hajar Aswad. Itu hanya satu syarat fardu, itu hanya satu baris ya, satu satu. Kenapa nggak bisa masuk? Even itu adalah warga Saudi sendiri. Kenapa? Karena begitu ketatnya pemeriksaan. Tasrifnya itu luar biasa. Nah, karena itu saya menghimbau kepada warga masyarakat bangsa Indonesia agar hati-hati, jangan sampai tergiur dengan pujukan-pujukan ada yang menjanjikan, dan itu dendanya ada. Kalau itu nanti ditangkap, itu peraturan yang saya baca kemarin itu didenda dengan setara 400 juta rupiah dan kemudian juga dipenjara atau 10 tahun tidak akan pernah bisa diizinkan untuk masuk di tanah suci. Nah, ini jangan sampai terjadi. Yang terakhir sebagai pengantar saya adalah terutama yang berangkat pertama ini save energinya. Jadi energinya itu di saving, jangan sampai nanti mengumbar energinya, pokoknya dipaksakan diri untuk melakukan arba'in walaupun kurang sehat. Akhirnya nanti pada hari hanya tidak bisa berbuat apa-apa karena sakit. Jadi saya minta pada kloter pertama ini jangan memaksakan dirinya untuk sampai begadang, mengaji dan seterusnya. Tetap kita beribadah, tapi pada saat yang bersamaan ukur kesehatan kita juga. Jangan sampai nanti boros energi di sunnah tetapi habis waktu untuk melakukan kewajiban. Jangan mengedepankan sunnah daripada yang wajib. Nah, inilah harapan kami semuanya, dan sekali lagi terima kasih kepada media baik yang ada di sini maupun rekan-rekan media yang ada di Tanah Suci sekarang. Dan mungkin kali inilah paling banyak media yang kami libatkan. Karena bagi kami, media adalah partner yang sejati untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Terima kasih. Mungkin ada rekan-rekan dari tambahan nanti bisa ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Iya, Furoda masih ada, tetapi perolehannya itu tidak segampang, tidak semudah tahun lalu. Karena ada sistem yang berlaku di Saudi Arabia sekarang yang peraturannya sangat ketat dengan menggunakan IT yang super canggih. Ya. Jadi tidak bisa lagi tidak bisa dikamuflase gitu ya. Nah, jadi tetap masih ada, tetapi perolehannya tidak segampang yang lalu. Saya kira itu. Jumlahnya bukan kita yang menentukan sepenuhnya. Kita mengusulkan tapi tergantung penerimaannya dari sana aja. Ada reasoningnya juga yang mereka jadikan sebagai ukurannya. Ada lagi? Silakan. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kami juga sejak awal melakukan komunikasi dengan Menteri Haji. Ya. Menteri Haji memberikan kesempatan itu. Bahkan terakhir ya, mengkonfirmasi bagaimana jadi nggak ini melakukan penyembelihan nusuk ya,
dam di negerinya. Saya bilang kami akan konsultasi dulu dengan majelis ulama karena kami pemerintah tidak berhak menentukan urusan fikih, walaupun kami juga sedikit tahu ya, tetapi ada orang, ada pihak, ada institusi yang berhak untuk memberikan fatwa. Pemerintah tidak memberikan fatwa tentang sah atau tidak sahnya suatu ibadah, tapi itu domainnya majelis ulama. Nah, kami sudah menyampaikan juga kepada majelis ulama secara lisan ya maupun juga pertanyaan secara tertulis kepada sejumlah ormas-ormas Islam, ulama-ulama kita. Di situ masih dua pendapat. Sebagian yang mengizinkan karena itu ada ilatnya, ada karinahnya, dan ada maqasid syariahnya, ada banyak pertimbangan yang memungkinkan kita untuk melakukan penyembelihan dam di sini. Tetapi sebagian ulama kita masih sangat hati-hati untuk menetapkan hukum, dan sampai hari ini juga kami masih menanti fatwa majelis ulama tentang kebolehan kita untuk menyembelih di tanah air. Tetapi di negara-negara lain ya, sebagian Mesir juga sudah melakukan. Saya juga ketemu kemarin di Madinah ketua majelis fatwa Mesir. Ya, saya katakan boleh nggak kami menyembelih di tanah air? Ya, tergantung negaranya katanya. Kalau di Mesir ya belum dibuka secara umum, tapi sudah ada yang melakukan. Tergantung negaranya. Kalau di Indonesia tidak rasakan ada kepentingan mendesak, ada alasan yang khas, itu fikih bisa mengaturnya. Kan ini kan menyangkut masalah fikih ya kan. Saya juga nanya langsung ke Menteri Agama Jordania, juga alasannya sama ya. Nah, tetapi Turki dan juga sebagian negara itu sudah melakukan. Dan ormas-ormas kita di Indonesia ini juga ada ormas Islam juga yang membolehkan, ada juga yang belum memberikan kepastian. Dalam waktu singkat ini kami akan meminta fatwa majelis ulama secara tegas, boleh tidaknya tahun ini, tetapi kami juga akan menyerahkan kepada teman-teman, terutama kepada para petugas untuk melakukan studi juga ya. Kalau ingin melakukan penyembelihan di sini, ada juga kaulnya, ada pendapatnya yang membolehkan, dan juga ada negara yang melakukannya. Nah, jadi kita untuk pendapat formalnya kami menunggu fatwa majelis ulama. Kalau hewan kurban saya kira lebih mudah ya, karena orangnya ada di Mekah, tentu bisa juga berkurbannya di Indonesia. Tetapi yang jadi masalah ini adalah damnya. Sesuatu yang harus dilakukan untuk menyempurnakan haji itu dengan menyembelih seekor kambing ya misalnya, dan itu apakah bisa disembelih di tanah air atau harus disembelih di Mekah. Nah, pertimbangan Saudi Arabia juga kemarin waktu kami berdiskusi, sebetulnya Saudi Arabia itu juga memberikan dukungan, bahkan itu bisa meringankan bebannya Saudi Arabia ya, karena bukan lagi Saudi Arabia nanti akan mengalengkan, mengirimkan ke tempat-tempat yang akan dituju, kemudian juga melakukan pembersihan, menyembelihkan fasilitas penyembelihan. Jadi kosnya ternyata banyak, maka itu pihak Saudi Arabia itu juga tidak keberatan kalau ada negara-negara seperti Indonesia, 1/5 jamaah hajinya di dunia ini ada di Indonesia, mau melakukan penyembelihan damnya di tanah air. Tetapi jawabannya nanti kita tunggu fatwa majelis ulama. Saya kira gitu. Cukup ya? Ya, terakhir ya. Kira dari kompas.com, Pak, mungkin ini pertanyaannya untuk Pak Menkes, Pak Budi. Ya. Untuk pelayanan dari Kementerian Kesehatan di Arab Saudi seperti apa ya, Pak? Terus berapa sih petugas yang dikirimkan untuk standby kalau ada kondisi jemaah yang drop gitu, Pak? Jadi memang 2023 adalah puncak dari jumlah kematian jemaah Indonesia. Itu ada sekitar 773 orang. Sehingga waktu itu saya sempat diajak bicara lah oleh Menteri Haji yang juga bekas Menteri Kesehatan, jadi teman lama saya, dan juga Menteri Kesehatan Saudi. Mereka intinya menghimbau agar kalau bisa kesehatan jemaah Indonesia itu ditingkatkan. Karena kalau kematiannya tinggi, ini akan berdampak negatif ke pengetatan syarat-syarat jemaah haji Indonesia berikutnya, dan juga harga dari premi asuransi yang harus dibayar oleh jemaah haji Indonesia berikutnya. Jadi kalau kita tidak benar-benar menjaga status kesehatan, kesakitan dan kematian masyarakat Indonesia, nanti berdampak negatif ke jemaah haji berikutnya.
Nah, alhamdulillah kita melakukan perbaikan-perbaikan dengan Kementerian Agama sehingga di 2024 itu turun drastis dari 773 ke 461. Ya, penurunan ini disebabkan karena ada perubahan cek kesehatannya, prosesnya dilakukan lebih awal, ada pengetatan juga dari cek kesehatannya, dan juga dari proses pendampingannya. Nah, salah satu yang dilakukan adalah dengan mengurangi kematian yang terjadi di sana. Itu paling banyak karena pneumonia dan serangan jantung. Dan sesudah kita lihat kenapa mereka banyak yang meninggal, karena telat dirujuk. Jadi serangan jantung itu nggak bisa lama-lama kalau kena serangan. Itu harus langsung dirujuk. Karena kita melakukannya beberapa kali rujukan dari tempat kejadian ke klinik kesehatan Indonesia, baru kemudian kita mencari rumah sakitnya, dirujuk ke rumah sakit sudah telat. Jadi sempat bicara di tahun 2024 dengan Menteri Hajinya, akhirnya Indonesia diberikan seperti alokasi khusus di masjid di dalam Masjidil Haram. Itu ada masjid besar tuh di dalam Masjidil Haram, dilengkapi dengan alat-alat modern dan juga ada yang bisa berbahasa Indonesia. Waktu itu kami minta ke beliau. Akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi adalah kematiannya menurun dan juga layanan kesehatannya bisa langsung dilakukan di rumah sakit milik pemerintah Saudi. Nah, perbaikan itu yang kita adjust di tahun 2025 ini. Jadi dari sisi jumlah tenaga kesehatannya memang dibandingkan 2024 yang berbasis 2023 menurun. Karena jumlah kematiannya tuh menurun hampir setengah. Ya. Dan kita juga melihat bahwa sekarang jumlah tenaga yang kita taruh di kantor kesehatan haji Indonesia kan ada 2, itu di Mekah dan Madinah. Itu juga bisa menurun. Kenapa? Karena sekarang jemaah haji Indonesia sudah mendapatkan akses yang lebih baik, lebih eksklusif ke rumah sakit Saudi. Sehingga nggak usah ditunda terlampau lama menunggu di kantor kesehatan haji Indonesia yang peralatannya itu kan bukan rumah sakit, sebagai tempat transit saja. Sehingga dengan demikian kita bisa langsung mengirimkan jemaah haji kita masuk rumah sakit kalau mereka perlu ditangani. Sehingga jika ada penurunan dari tenaga kesehatannya di sana karena memang layanannya lebih baik. Nah, gimana kita memastikan layanan tidak turun? Ya tadi, pertama kita sudah lihat aksesnya ke fasilitas kesehatan Saudi sudah lebih baik. Dan yang kedua juga sekarang pemerintah Saudi itu memberikan list organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan yang harus melayani kesehatan dari seluruh negara. Itu ada listnya tuh sekarang, mulai tahun ini. Nah, Indonesia kita sudah milih satu grup, itu grup yang dipakai juga oleh India. Sehingga kalau ada masalah kesehatan, kita bisa berhubungan dengan mereka, mereka nanti yang menyalurkan ke seluruh rumah sakit yang ada di Saudi. Karena pemerintah Saudi pun sekarang sudah sadar kenapa banyak yang wafat, karena memang proses rujukannya kalau kena penyakit itu lebih lama. Dengan demikian kita harapkan pelayanannya tetap lebih baik dan tenaga-tenaga kesehatannya juga tidak perlu sebanyak yang dulu karena kematiannya, masalahnya turun lebih drastis, sehingga saya rasa fotonya lebih baik dipakai untuk jemaah. Ya, karena lebih baik jemaah-jemaah kita yang udah antriannya sudah sangat lama, itu yang diutamakan untuk bisa terjadi. Oh iya. Saya tambahkan sedikit ya, satu poin lagi ya. Kemarin kami bicara juga dengan Dirjen Imigrasi. Berterima kasih kepada pemerintah Indonesia karena jamaah haji yang paling mudah diurus itu adalah Indonesia karena hampir semuanya oke, baru masuk di imigrasi. Jadi imigrasi itu sangat cepat dalam proses penyelesaian imigrasi Indonesia dibandingkan negara-negara yang lain. Kekhususan lain yang diperoleh Indonesia seperti tadi, kita dapat akses khusus, termasuk juga coupling di Mina itu, kita mendapat di dalam lingkaran inner circle Mina itu, dulu kan pernah ditempatkan kita di Mina Jadid, dan itu ada persoalan fikih di situ. Kami minta lobby dari awal, paling tidak bertahan seperti tahun yang lalu, kita tetap berada di dalamnya. Bahkan ada satu hal yang perlu juga saya sampaikan di sini, ini adalah perjuangan lobby-lobby kita. Peraturan pertama bahwa maksimum jamaah haji itu 90 tahun. Jadi lewat 90 tahun tidak bisa lagi menunaikan ibadah haji. Dan 70 tahun itu hanya 7%. Jadi 7% kuota
di atas 70 tahun yang bisa menunaikan ibadah haji. Nah, setelah kita ketemu dengan Menteri Haji dan Menteri Kesehatan dan juga beberapa pihak-pihak yang terkait di situ, alhamdulillah Indonesia diberikan kekhususan bahwa 90 tahun pun juga boleh, yang penting ada rekomendasi istita'ah itu ya. Nah, tetapi ini poin yang perlu kita syukuri. Kemudian juga urusan-urusan dengan kepolisian di sana kita juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan. Jadi alhamdulillah menurut pengakuan dari pemerintah Saudi Arabia, Indonesia itu lebih siap menghadapi jemaah haji ini, termasuk juga paling cepat menjadi pelunas jemaah haji di sana itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.